Anak muda, izinkan kami keluar. Saya telah mempelajari kekuatan kegelapan dan kekuatan manusia dan iblis selama bertahun-tahun. Saya tahu sesuatu yang dapat membahayakannya. Yang Mulia Tianhuo dan Wanling Mozun berkata, sikap mereka ditentukan. Tapi Qin Chen menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa Venerable Skyfire dan Venerable 10,000 Spirits mungkin bisa saling menyakiti, tapi mereka juga berdedikasi untuk mati. Jika itu adalah masa kejayaan Yang Mulia Tianhuo dan Yang Mulia Wanling Demon, mungkin ada bantuan, tapi sekarang, Qin Chen bisa merasakan tekad dari keinginan kedua orang itu, yang merupakan tekad untuk meninggalkan kehidupan. Qin Chen meraung dengan marah dan menjalankan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Tiba-tiba, kekuatan totem yang menakutkan muncul di Qin Chen, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi kekuatan totem yang mencapai langit, dan penutupnya ditekan. Kekuatan totem? Bagaimana mungkin? Kata Jianzu kehilangan suaranya dan sedikit terkejut, mengenali kekuatan tubuh Qin Chen. Kekuatan totem ini ditekan, dan dengan gila-gilaan ditekan pada tentakel hitam. KKK, pada tentakel hitam, luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi, seperti kekuatan guntur, kekuatan totem kuat, tetapi kultivasi Qin Chen terlalu lemah. Meskipun kekuatan totem ini dapat melukai lawan, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal ke tentakel hitam. Sebaliknya, itu membangkitkan keganasan tentakel hitam. Kekuatan mencekik dan melahap yang bahkan lebih mengerikan, membuat tulang Qin Chen langsung dicabik-cabik, dan berlumuran darah. Tubuh sakramen kuno memang sangat kuat, tetapi di bawah pencekikan aturan aneh ini, itu tidak ada gunanya, dia langsung dihancurkan, berdarah dan menyedihkan. Penampilan Qin Chen terlalu menyedihkan, seolah-olah dia akan dicekik menjadi daging cincang. Nak, berikan aku pedang di tanganmu. Kata mayat patung batu itu berkata dengan tajam, menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Pada pedang karat misterius, darah Qin Chen basah kuyup, dan ada cahaya redup mekar. Ambillah, kata Qin Chen berteriak dengan tajam. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, mendesak pedang karat misterius itu, dan langsung jatuh ke tangan mayat patung batu itu. Di pedang karat misterius, aura yang mengerikan melonjak, dan di pedang karat, serangkaian rune aneh melonjak, mekar dengan kilau yang kuat, berubah menjadi pedang kuno yang mencapai langit, penuh tekanan. Namun, pada pedang karat misterius itu, kekuatan mengerikan juga muncul, gemetar terus-menerus, untuk melepaskan, dan pada saat yang sama menyerap udara dingin dari mayat patung batu itu, dan memasukkannya kembali ke dalam pedang. Sial, aku menyelamatkan orang. Kata mayat patung batu itu meraung dan berteriak, mencoba menahan kekuatan menelan ini. Seolah-olah merasakan mayat patung batu itu, kekuatan mengerikan melahap pedang karat misterius ini segera menghilang dan mulai tenang, dengan kekuatan yang dalam merembes. Mayat patung batu itu menghela nafas lega dan menggelegar. Dia penuh dengan kekuatan dingin, memegang pedang karat misterius, dan menebas tentakel hitam. Cahaya pedang yang sederhana dan bersahaja menebas, dan saat berikutnya, pada tentakel hitam, sebuah luka besar muncul dalam sekejap, dan jejak kekuatan hitam merembes keluar, dan kali ini, luka itu sepertinya terkikis oleh semacam kekuatan. Itu tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Ini efektif. Kata mayat patung batu dengan cepat mengeluarkan pedang, setiap pedang sangat indah, meninggalkan luka di tentakel hitam, dan leluhur pedang juga menembak, cahaya pedang tak berujung melonjak, memperbaiki pola formasi rantai dewa di sini, tidak membiarkan tentakel hitam terus melarikan diri. Di lapangan, orang bijak yang hebat semuanya terpana, dan bahkan avatar dari Star God Palace Master dicekik menjadi sampah, tetapi Qin Chen benar-benar dapat bertahan. Meskipun dia berlumuran darah, dia masih hidup. Diserang oleh mayat patung batu, tentakel hitam menjadi lebih ganas. Boom! Kekuatan mengerikan menekan ke arah Qin Chen, ruang itu runtuh, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Di dalam tubuhnya, 5 harta meraung, berderak, dan ada perasaan hancur.
Faktanya, jika bukan karena 5 harta karun rahasia di tubuh Qin Chen, bahkan jika dia memiliki tubuh ilahi luar angkasa dan tubuh Sein kuno, Qin Chen akan dihancurkan menjadi daging cincang. Tetapi pada saat ini, 5 harta karun besar semua meraung dan melawan. Di antara mereka, palu yang memenuhi langit mekar dengan cahaya yang kuat, dan pedang kecil yang misterius menekan segalanya. Kedua harta ini, berdengung dan mekar dengan cahaya ilahi, dapat bertahan di bawah kekuatan tentakel hitam. Namun, istana hidup dan mati, telan panci langit dan kanon pedang tanpa nama berderit, seolah tidak bisa bertahan. Lebih jauh lagi, beberapa hartanya akan hancur, dan dia pasti akan mati saat itu. Semesta cakram giok semoga bisa diandalkan, kata Qin Chen meraung di dalam hatinya. Dia mendesak cakram giok keberuntungan dari alam semesta untuk melepaskan kekuatan ruang. Ketika disbatu giok keberuntungan semesta didesak, dengan ledakan, tubuh Qin Chen memantul keluar dari udara tipis, membuat raungan yang mengerikan, seolah-olah genderang perang sedang dipukul di tubuhnya. Hah! Orang bijak yang hebat semua menoleh dengan kaget. Apa yang terjadi pada Qin Chen? Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu di tubuh Qin Chen yang akan hidup kembali. Ah! Qin Chen meraung, dadanya terbelah, dan cakram giok keberuntungan dari alam semesta tiba-tiba muncul, memancarkan nafas ciptaan. Bang bang bang, Yu Qiansu, Jiruyu, Qing Qiuzi, Ji Wuxu, dan lainnya, semua orang di cakram giok keberuntungan di alam semesta telah dibuang, termasuk keberadaan jiwa seperti Venerable Tianhuo, Venerable Demon of All Souls, serta semut kecil dan api kecil dan makhluk lainnya. Dengungan, cakram giok keberuntungan alam semesta berubah menjadi segalanya, kekuatan ruang meresap keluar, dan bergabung ke dalam peti mati perunggu dan rantai dewa di sekitarnya. Kekuatan ruang yang mengerikan menyatu dengan rune dari jurang pedang yang terkubur, dan tentakel hitam harus disegel lagi. Dunia asal, kata Jianzu kehilangan suaranya, terkejut dan senang. Dengan kekuatan luar angkasa dari semesta keberuntungan Jadedis, tentakel hitam yang membungkus Qin Chen langsung melemah dengan satu titik. Dan saat mayat patung batu terus menembak, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tentakel hitam. Pohon iblis dari 10.000 dunia, makanlah, kata Qin Chen meraung. Meskipun tentakel hitam sedikit meregang, Qin Chen merasa bahwa kekuatan di tentakel hitam masih sangat kuat, dan kemungkinan besar akan kembali. Tiba-tiba, tentakel hitam keluar dari tubuh Qin Chen. Ini adalah pohon iblis dari 10.000 dunia. Dibandingkan dengan tentakel hitam di tanah, tentakel pohon iblis dari 10.000 dunia terlihat sangat kecil, tetapi mereka seperti paku yang keras. Dia terjun ke tentakel hitam. Aliran udara hitam tak berujung dari darah dimuntahkan, tumpah kemana-mana. Qin Chen mendengus tiba-tiba, hanya untuk merasakan kulitnya terasa seperti terbakar api, dan darah mengalir di 7 lubang. Darah yang mulia adalah suplemen khusus, yang merupakan bencana bagi kultivator tingkat rendah, tetapi tingkat apa tentakel hitam ini? Itu adalah raja makhluk gelap, secara alami mendominasi, dan kekuatan kegelapan sangat kuat. Itu memercik ke tubuh Qin Chen, dan dengan cepat menyerang tubuh Qin Chen. Qin Chen meraung, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan ototnya mulai membusuk. Ini adalah kekuatan kegelapan, kekuatan negeri asing. Untungnya, buku asal Qin Chen telah menguasai bagian dari peradaban kegelapan, ditambah dengan kekuatan garis keturunan Qin Chen, ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Jika tidak, darah Qin Chen saat ini akan terkontaminasi oleh darah gelap ini dan terbakar menjadi abu di tempat. Karena kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa ditanggung oleh seorang yang mulia. Kekuatan gelap ini memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen dengan gila-gilaan mengoperasikan seni Kaisar Ilahi Bintang 9 untuk menyempurnakan kekuatan gelap ini, dan kitab asal juga melonjak dengan liar untuk mencuri peradaban di dalamnya. Ini adalah Raja Makhluk Kegelapan. Kekuatan kegelapan yang dirasakan Qin Chen sebelumnya hanyalah kekuatan kegelapan biasa,
Tetapi makhluk gelap ini mengandung kekuatan darah yang paling menakutkan dari ras kegelapan, setara dengan Raja Darah. Kesempatan apa ini? Begitu dia dapat memahami makna dan peradaban yang mendalam, manfaatnya tidak terbatas. Ah! Qin Chen meraung, dan darah Raja Kegelapan memasuki tubuhnya dan berubah menjadi semburan-semburan. Kekuatan ini sangat luar biasa sehingga dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Tapi kekuatan gelap tak berujung mengubah fisiknya. Pembaptisan kekuatan asal surgawi ini serupa. Karena kekuatan gelap ini menghancurkan Qin Chen, itu harus mengasimilasi Qin Chen. Qin Chen masih memahaminya dengan hati-hati, karena ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ketika dia bisa menyentuh kekuatan ini, itu memiliki efek yang luar biasa baginya untuk memahami peradaban gelap di masa depan dan meningkatkan ke alam yang lebih tinggi. Meskipun dia tidak tahu apa akhir dari Yang Mulia, dia juga tahu ketidakterikatan, dan dia juga tahu bahwa peradaban gelap menyerbu langit. Itu harus memiliki tujuannya. Dengan memahami lawan, dia bisa mengalahkan lawan dari sumbernya. Bahkan, begitu kekuatan kegelapan tertanam di tubuhnya, dia bahkan bisa berbaur dengan klan gelap seperti Qin Mo, dan Qin Mo bisa mencuri peradaban dan kekuatan mereka. Tentu saja, dia tidak boleh diasimilasi. Jika tidak, begitu dia diasimilasi sepenuhnya oleh kekuatan kegelapan, dia akan diusir dari surga. Dia adalah kekasih surga, bahkan jika dia menghitam, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada langit. Pada saat ini, Qin Chen berlumuran darah, asalnya terbakar, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dia berlumuran darah, dan hampir tidak ada darah dan daging yang utuh. Tulang-tulangnya juga hancur, benar-benar seperti orang buangan, tetapi aura di tubuhnya sangat membara. Sao Chen, Qiansu menangis, bergegas, dan meledak. Sosok acuh tak acuh muncul di atas kepalanya, dan air dari 9 tiang muncul di sekujur tubuhnya, menabrak, berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan membombardir tentakel hitam. Dia menjerit kesakitan, kekuatan tertentu di tubuhnya sepertinya telah pulih, kekuatan yang mengejutkan dunia, tersapu, dan di atas kepalanya, muncul sosok tertinggi, dari kehampaan yang tak berujung. Itu sangat luar biasa. Pada saat ini, kaisar wanita ini membuka matanya, seolah reinkarnasi langit dan bumi muncul di sini. Permaisuri Liu Li, gumam Jianzu kaget, dan berkata dalam diam. Dapat dilihat bahwa ini bukanlah orang sungguhan, tetapi hantu yang terjalin dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar seperti dewa yang bertanggung jawab atas hidup dan mati. Bahkan Jianzu mengenal orang ini. Leluhur pedang, kata sosok yang luar biasa itu bergumam, tanpa diduga, setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, saya masih bisa melihat kalian para teman lama. Kata sosok permaisuri itu, kamu belum mati, wanita ini, apakah pewarismu? Kata leluhur Jianzu dengan penuh semangat, suasana hati yang luar biasa. Dia adalah yang tertinggi dari Glasir Bulan, salah satu wanita tertinggi surga di zaman kuno, sosok di kursi dewa sejati, dan memiliki hubungan dekat dengan leluhur pedang. Namun, leluhur Jian diam setelah itu, dan dia melihat bahwa pihak lain tidak mati, tetapi surat wasiat muncul, bahkan jiwa yang tersisa pun tidak. Aku sudah lama jatuh, dan hanya satu pikiran yang tersisa. Saya tidak menyangka bahwa Anda duduk di sini selama ratusan juta tahun. Sayangnya, saya melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu dan menyebabkan bencana. Sekarang wasiatku ini, bisa berkontribusi ke surga. Saat suara itu jatuh, Luli Liuli tiba-tiba melambung ke langit, kekuatan tubuhnya terus-menerus menghilang, dan ternyata berada di jalur transformasi. Apa artinya ini? Dia akhirnya muncul, meskipun itu hanya sinar pemikiran ilahi, begitu berhasil, itu akan segera berlalu, tetapi dia sebenarnya tidak memanfaatkan sinar keinginan ini sebelum terbakar, tetapi langsung mengubah jalannya. Di langit, awan petir bergulung, dan kilat menyambar. Nenek moyang pedang dan mayat patung batu mengeluarkan suara aneh pada saat bersamaan.
Mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan langit dan bumi sedang mengaum, dan kekuatan langit dan bumi di atas gundukan pedang berubah menjadi naga panjang dari segala arah. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aturan langit dan bumi yang menakutkan diambil dari kehampaan yang tak berujung dan terjalin di langit. Yang mulia telah melampaui Dao, dan bahkan Dao tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah orang pemberontak yang telah mencuri Dao surga, dan kekuatan langit dan bumi tidak akan terwujud di hadapan Yang Mulia, dan itu tidak akan dikendalikan oleh Yang Mulia. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Karena jalan surga adalah Yang Mulia guru yang paling tabu untuk menguasai kekuatan esensial ini, di luar kendalinya. Ini adalah dasar dari penindasan surga terhadap Yang Mulia. Namun saat ini, Dao surgawi terinspirasi oleh Luli Supreme. Semoga saya mengubah jalan surga, dan jalan surga akan menyelamatkan orang-orang. Suara Taiyin Liuli Supreme datang dari langit, dan awan guntur berevolusi, dan sosok Taiyin Liuli Supreme muncul. Napas yang dia pancarkan sangat luas, seperti kebangkitan. Dia telah mengubah Tao dengan kehendaknya, bergabung ke dalam Tao surga, menambah kekuatan Tao surga, dan menekan tentakel ini. Leluhur Jian dan mayat patung batu itu terkejut, memahami tujuan dari Taiyin Liuli Supreme. Tapi dengan cara ini, Taiyin Liuli Supreme tidak akan bisa bangun sepenuhnya, dan menyatu dengan jalan surgawi. Di langit, awan petir tak berujung dan kekuatan surga mengalir turun, menekan segalanya. Apa yang kamu tunggu? Sebagai umat manusia, apakah Anda hanya akan menyaksikan bencana di langit? Teriak Taiyin Liuli Supreme menatap avatar Tian Gong Tianzun dan avatar Daewo Mountain Lord yang masih melawan, dan berkata dengan suara rendah, dan matanya juga tertuju pada Yang Mulia penghancur bintang dan yang lainnya. Senior ada di depan, dan junior bersedia mendedikasikan kekuatannya sendiri ke surga. Kata Tian Gong Tianzun masih melawan, tetapi pada saat ini, dia mulai membakar tiruannya, langsung berubah menjadi Dao, membiarkan tubuhnya menyatu ke surga. Penguasa Gunung Daewo Dayu Sensan memiliki wajah jelek, dan dia secara alami tidak mau mengubah jalan. Meski hanya klon, begitu jatuh, akan berdampak sedikit pada tubuhnya. Ras manusia saat ini benar-benar lebih rendah dari generasi kita. Jika Anda tidak ingin mengubah jalan, maka saya akan mengirim Anda ke surga. Kata mayat patung batu, udara dingin meresap, dan dia tidak berbicara omong kosong, tetapi pedangnya langsung menebas klon Master Gunung Daewo. Daewo Mountain Lord sangat marah dan terjebak oleh tentakel hitam. Dia tidak bisa menghindarinya saat ini. Dia langsung diledakkan. Dalam deru amarah, dia langsung ditelan oleh langit dan bumi. Kemudian, mayat patung batu itu menatap beberapa orang terhormat yang hadir. Para junior bersedia berkontribusi pada umat manusia. Kata King Suguhua berjalan keluar, dengan tegas, mengetahui bahwa waktunya hampir habis. Dia sangat tenang, dan berkata kepada Qin Chen, jika kamu bisa hidup, saya harap kamu bisa menjaga keluarga King Su saya. Tidak masalah, para junior juga bersedia. Kata Yang Mulia Ye Guang juga keluar, dia agak tegas. Sedangkan Yang Mulia Penghancur Bintang, Yang Mulia Jiuyu, dan Zugerulong memiliki wajah jelek dan ada kemarahan di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan mereka bergabung bersama Tao? Mereka bertiga mundur pada saat yang sama dan ingin pergi dari sini. Kembalilah. Namun, bagaimana mungkin Jianzu dan yang lainnya membiarkan mereka pergi? Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan menarik dan menahan mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tidak ada gunanya, dan mereka ditarik ke peti mati perunggu. Pada saat ini, token lain terbang keluar dari tubuh Qin Chen. Itu adalah perintah rahasia surgawi, dan perintah rahasia surgawi mekar dengan pelangi ilahi, jatuh dalam pola formasi, dan meledak ke langit. Yang Mulia Tianhuo dan Yang Mulia 10.000 jiwa juga tertawa dan memasuki peti mati, menunjukkan bentuknya, dan duduk. Yang Mulia Penghancur Bintang dan beberapa Yang Mulia lainnya, yang wajahnya pucat, semua pikirannya runtuh,
duduk di dekat bagian bawah peti mati perunggu, berbaris dengan mayat banyak yang mulia, menunggu di tempat untuk saat-saat terakhir kematian mereka. Pada akhirnya, beberapa orang bersinar, dan peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan pelangi ilahi, dan kekuatan yang mengerikan keluar dan berubah menjadi rantai dewa, menarik 3 tentakel utama dan menyeretnya ke dalam jurang. Tentakel hitam berjuang, tetapi tidak berhasil, meledak. Pada akhirnya, pelangi tak berujung mekar, peti mati perunggu ditutup, membakar segalanya, dan mengembalikan tempat itu ke ketenangan. Di bawah jurang, tentakel hitam masih menari dengan panik, mencoba menghancurkan segalanya dan bergegas keluar. Baik leluhur pedang dan mayat patung batu mendesak energi pedang yang tak terbatas, dan cahaya pedang yang luas berubah menjadi kekuatan tak berujung untuk menekan mereka. Rune muncul satu demi satu dan mulai diperbaiki. Pada saat ini, pada token rahasia hari itu, ada sinar cahaya, dan pada saat yang sama, di palu petak langit, ada juga rune yang mengerikan, yang sebenarnya sesuai dengan pola formasi di jurang pedang yang terkubur. Itu beresonansi. Boom! Antara langit dan bumi, ada gelombang cahaya yang bertahan, luar biasa. Ini adalah kekuatan Taiyin Liuli Supreme Huadao, menekan, mengisi kembali segel, dan memperkuat formasi. Ini luar biasa. Di antara peti mati perunggu, semua orang bijak yang agung menjadi tenang, melihat segala sesuatu yang sangat indah, dan merasakan kekuatan langit yang diubah oleh glasir bulan tertinggi, yang mengandung hukum tertinggi. Ini membuat mereka mengembara dan memanjakan diri. Meskipun mereka adalah yang mulia, keberadaan tertinggi di mata mereka juga merupakan jalan tertinggi yang mereka kejar. Setiap Supreme telah keluar dari jalurnya sendiri, memiliki kontrol yang unik, dan dunianya tidak terbatas. Mereka telah menjelajahi dan mencari, tetapi jalan evolusi ini terlalu sulit, dan para praktisi yang jatuh di jalan ini tidak memiliki perhitungan, tetapi pada saat ini, Dharma Agung Taiyin Liuli ada di Huadao. Proses ini terlalu jelas, sehingga masing-masing dari mereka dapat melihat bahwa mereka tidak mungkin di masa lalu, sesuatu yang sulit untuk dilihat. Jika mereka diberi kesempatan hidup, mereka dapat yakin bahwa mereka dapat menemukan sebagian dari kebenaran dan jawaban, tapi sekarang, mereka telah memata-matai sedikit dan menemukan sebagian dari kebenaran dan jawaban. Suge Rulong dan yang lainnya juga memikirkan kalimat ini saat ini. Sedihnya, mereka datang ke sini untuk merebut barang-barang dari Qin Chen. Mereka memang melihat jalan menuju masa depan dan kemungkinan tak terbatas, tapi mereka jatuh di sini karena ini. Mereka mencoba melawan, tetapi mereka sangat lemah, duduk bersila di peti mati perunggu, menunggu ajal tiba. Guntur yang mengejutkan meledak, sosok Taiyin Liuli Supreme menjadi redup, dan dia benar-benar ingin bergabung ke jalan surgawi. Pada saat itu, dia akan benar-benar menghilang, bahkan jejak keinginan tidak bisa ditinggalkan. Bayangan Taiyin Liuli Supreme menatap Yuqiansu sambil tersenyum. Dia meninggalkan warisan di istana Guanghan. Itu sangat sulit. Tidak ada yang bisa mengerti selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dalam kehidupan ini, seseorang akhirnya mendapatkan warisannya. Seseorang telah berhasil. Nyatanya, kesadarannya selalu berada dalam warisan Yuqiansu. Faktanya, murid ini telah memperhatikan, tetapi dia tidak pernah menemui saat dia membutuhkannya untuk bertindak. Hanya pada saat inilah dia akhirnya muncul, tidak hanya menyelesaikan masalah Yuqiansu, tapi juga mencegah bencana di langit. Dia juga sangat bersyukur, meskipun murid dari generasi kedua ini hanya master kultivasi guru suci saat ini, mengikuti pemuda itu, dia kemungkinan besar akan mengunggulinya di masa depan. Yang mulia guru, kata Yuqiansu memuja Taiyin Liuli Supreme, yang dianggap sebagai tuannya di surga, dan memberikan segalanya untuknya. Taiyin Liuli Supreme mengangguk dan berkata, di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah keinginan saya diubah menjadi Tao, saya akan diturunkan ke langit dan bumi. Mulai sekarang, aku akan diam. Anda memiliki warisan saya.
Kekuatan ibu air langit dan bumi juga sangat penting. Hanya setelah alam yang mulia ia dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagai seorang guru, saya akan pergi sekarang, jadi saya akan memberi Anda satu bantuan terakhir. Langit bergetar, dan kekuatan bulan mengalir turun dan mengalir ke tubuh Yu Qianzu. Yu Qianzu mendengus pahit, dan meraung. Kekuatan tertinggi yang menakutkan bergabung ke dalam tubuhnya bersama dengan aura surgawi. Awalnya, Yu Qianzu hanyalah seorang guru suci tahap akhir, dekat dengan guru suci puncak, tetapi pada saat ini, aura di tubuhnya, dengan ledakan, melangkah ke yang mulia setengah langkah. Setelah Yu Qianzu jatuh, temperamennya menjadi lebih sakral dan transenden. Dia menatap Dewi Glasir Bulan tertinggi dengan air mata berlinang, dan dengan sungguh-sungguh berkata, murid akan melakukannya. Oke, sangat bagus. Saya harap Anda bisa menebus kesalahan guru. Taiyin Liuli Supreme berkata, dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia akan segera kembali ke surga dan menjadi bagian dari surga.